Pemirsa, Direktur BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti menyatakan pihaknya tidak berhak mengaktifkan atau menonaktifkan pasien BPJS penerima bantuan iuran. Pasien penerima bantuan iuran ditentukan oleh data yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Beberapa orang yang biasa PBI tiba-tiba dinonaktifkan. Sebetulnya BPJS bukan yang mengaktifkan atau nonaktifkan sebagai PBI. PBI ditentukan oleh Kementerian Sosial, dalam hal ini surat keputusan Menteri Sosial nomor 3 garis miring HUK garis miring 2026 yang berlaku Februari 2026. Mereka yang tidak memenuhi syarat tentu tidak diaktifkan sebagai PBI. Maka tolonglah cek kepesertaan Anda dengan mudah pakai mobile JKN. Jika Anda merasa berhak, sekali lagi, ini Kementerian Sosial, Anda juga bisa diaktifkan kembali dengan 3 syarat. Syarat pertama, Anda memang masuk PBI untuk periode bulan sebelumnya. Yang kedua, tentu Anda masuk orang yang miskin atau rentan miskin atau rentan yang lain. Yang ketiga, Anda memang membutuhkan emergensi pelayanan kesehatan. Nah, untuk itu segera laporlah ke Dinas Sosial dan tentu koordinasi dengan menginformasikan ke BPJS Kesehatan. Pasien BPJS penerima bantuan iuran di sejumlah daerah terkendala untuk mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit. Lalu bagaimana solusinya? Sudah bersama kami Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Ali Gufron Mukti. Prof. Gufron, selamat sore. Selamat sore Mbak Anggita. Baik, Prof, mungkin bisa dijelaskan sampai sejauh ini ada berapa jumlah BPJS PBI yang statusnya dinonaktifkan, Prof? Iya, jadi yang seseorang itu apakah berhak sebagai PBI atau sudah tidak berhak sebagai PBI, yang menentukan itu adalah Kementerian Sosial ya. Berdasarkan tadi yaitu keputusan Menteri Sosial nomor 3 garis miring HUK garis miring 2026 yang berlaku 1 Februari 2026. Tentu mereka yang membutuhkan pelayanan, apalagi emergensi pelayanan, itu masih bisa terus ya. Untuk cuci darah contohnya itu bisa 1 bulan ke depan gitu. Dan ini rutin ya dilakukan untuk perbaikan biar tepat sasaran. Dari validasi ini rutin, jumlahnya sebelum dilakukan validasi dan sesudah itu sama jumlah PBI-nya itu. Oke. Tapi mungkin masih banyak yang belum mengetahui, Prof. Gufron, apakah memang pasien BPJS yang saat ini masih nonaktif ini bisa mendapatkan pelayanan kesehatan? Bisa, tapi syaratnya kan tadi 3 kalau mau aktifkan ya. 1, itu tentu yang bersangkutan itu masuk PBI sebelumnya atau bulan sebelumnya. Yang kedua, tentu setelah divalidasi atau dicek ya, itu memang yang bersangkutan itu miskin atau rentan tadi. Yang ketiga, tentu memang secara emergensi memerlukan pelayanan ya, atau katakanlah pelayanan cuci darah seperti itu. Demikian. Oke. Dan itu segera diproses ya. Nah, nanti lapor ke Dinsos di daerahnya masing-masing yang nanti akan diurus ya. Oke. Bagaimana jika rumah sakit ini menolak begitu ya, Prof, apabila pasien ini BPJS-nya masih nonaktif tapi kemudian menolak untuk memberikan layanan kesehatan? Ya, kalau mereka itu berhak, kan kadang-kadang tidak berhak. Kalau berhak ya, itu tentu bisa menghubungi BPJS 1, ataupun tidak berhak, tentu nggak tahu kan berhak atau nggak berhak kok tidak aktif gitu. Nah, ditolak itu bisa menghubungi BPJS 1 yang di situ ada nama, ada foto, ada nomor kontaknya petugas BPJS 1 yang siap membantu di tempat-tempat strategis di rumah sakit tuh.
dia bisa menghubungi itu, atau bisa juga menghubungi care center telepon 165 atau WA di 08 118 105 165 ya, atau bisa juga melalui aplikasi mobil JKN untuk diaktifkan atau tanya ya. Bahkan di PIPP itu petugas pemberi informasi penanganan pengaduan yang secara khusus memang disediakan rumah sakit untuk melayani kebutuhan informasi. Nah, itu bisa menghubungi itu. Oke, dalam kasus beberapa terakhir atau beberapa hari terakhir ini, Prof, kan banyak juga yang kemudian pasien dengan kondisi yang cukup kronis, akhirnya dikarenakan status yang nonaktif ini tidak sempat untuk mengurus, tapi sedangkan kondisi yang urgent membutuhkan mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secepatnya. Bagaimana kemudian mungkin BPJS bisa melihat hal ini? Tentu kalau kita lihat Undang-Undang Kesehatan ya, apalagi Undang-Undang Nomor 17 yang barusan itu kan nggak boleh rumah sakit itu menolak. Bahkan nggak punya jaminan kalau mereka perlu emergency itu harus ditanganin. Soal administrasi, soal nanti. Soal penjaminan, apalagi dia peserta BPJS kan ada jaminan. Gitu. Oke. Nah, berarti kalau rumah sakit yang kemudian tidak bisa melayani dikarenakan alasan administrasi ini, apakah mungkin ada perlakuan khusus atau entah sanksi atau ada peringatan mungkin, Prof? Ada, kan tadi sudah kami bilang bisa menghubungi BPJS 1 di rumah sakit itu ada, ya. Bisa care center, bisa WA, ya, bisa menghubungi PIPP tadi, bisa juga aplikasi mobil JKN. Jadi gimana? Nah, cuma sering itu tidak tahu gitu, tidak paham. Kenapa? Karena tidak mencari tahu. Jadi harus cari tahu lah Kak gitu. Ada lagunya itu belum tahu ya di YouTube itu, kenapa belum tahu gitu. Oke, untuk pengaktifan BPJS PBI ini apakah memang harus dilakukan secara mandiri, Prof, oleh pasien atau memang tinggal menunggu waktu saja? Itu dia kalau yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk masuk PBI, tapi lagi-lagi ya, apakah tepat sasaran memenuhi syarat atau tidak syarat itu menentu bahwa dia berhak PBI atau bukan PBI, bukan BPJS ya. Gitu ya. Nah, itu kalau tidak memenuhi ya tentu mandiri. Artinya tidak memenuhi syarat sebagai PBI, mandiri ya. Ada banyak hal itu kenapa seseorang kemudian dibiayai gitu. Nah, memang ada data-data yang nggak cocok. Nah, makanya Kementerian Sosial melakukan validasi itu rutin sebetulnya. Oke, tadi Prof. Gufron mengatakan bahwa untuk pasien dengan kondisi kronis ini tetap masih bisa mendapatkan pelayanan dari rumah sakit dan rumah sakit seharusnya tidak menolak begitu ya, Prof. Kondisi-kondisi kronis seperti apa saja yang kemudian rumah sakit ini harus memberikan pelayanan selain cuci darah, kemudian kemoterapi? Pokoknya ya yang terutama itu cuci darah tadi ya. Tentu ini sedang kita diskusikan untuk talasemia gitu ya, ataupun hemofili dan lain sebagainya ya, gitu. Oke, selain cuci darah, Prof? Iya, talasemia, hemofili sedang kita bicarain, gitu, sedang kita diskusikan. Tapi begini, banyak yang tidak tahu ya, kesehatan itu mahal ya, bukan murah. Ya, salah itu kalau kesehatan itu murah. Maka orang bijak itu mengatakan health is not everything, without health everything is nothing. Jadi segala-galanya tidak ada artinya tanpa kesehatan. Maka harus kita perilakunya yang sehat ya. Itu ada lagunya di YouTube Menyesal ya. Kenapa? Karena harus kurangi gula, garam, lemak dan nasi. Perilakunya harus perilaku yang sehat, lingkungannya sehat, olahraga cukup dan lain sebagainya. Jadi itu harus kita promosi prevensinya kita jaga gitu. Sejauh ini tidak banyak masyarakat kita begitu. Iya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi antisipasi bagi masyarakat dan juga para peserta BPJS. Tapi Prof, sejauh ini bagaimana kemudian melihat untuk kondisi di daerah khususnya? Karena kan sosialisasi ini kita khawatir tidak sampai, terutama untuk masyarakat-masyarakat di daerah, Prof. Ya kita kalau BPJS itu membantu ya, BPJS didirikan tuh untuk meningkatkan akses. Dulu di Jogja itu sebelum ada BPJS, orang miskin dilarang sakit, itu ada bukunya. Maka kalau dulu BPJS bilang orang miskin kalau sakit dilarang bayar, asal menjadi peserta aktif. Nah maka harus dicek kepesertaannya itu aktif apa enggak, ngeceknya gimana? Gampang tadi, pakai mobil JKN bisa, WA tadi bisa, care center bisa,
dan PIPP atau macam-macam BPJS 1 di rumah sakit dan lain sebagainya gitu. Oke, berkaitan juga dengan kondisi kronis, Prof. Gufron, apakah untuk kemoterapi ini juga masih bisa mendapatkan pelayanan dari BPJS atau pelayanan kesehatan? Nah, jelas bisa aja pelayanan kesehatan itu, karena cuman masalahnya yang bersangkutan itu mau bayar apa tidak gitu, dibayari apa tidak. Kalau dibayari namanya PBI, penerima bantuan iuran, harus memenuhi syarat gitu. Dia desilnya berapa ya, umpamanya 1-5 gitu atau 1-4 gitu. Terus dia memang masuk kategori miskin dan dia memang butuh layanan kayak gitu. Nah, kalau tidak masuk, ya bisa aja memerlukan katakanlah cancer, tinggal ikut peserta. Loh, saya nggak masuk apa namanya PBI, ya bayar dong gitu, mandiri. Pasti dia berarti tidak miskin gitu, kan gitu. Untuk diketahui ya, yang diberikan pemerintah itu 90, yang dibayar pemerintah 96,8 juta, kurang lebihnya segitu. Kalau menurut data BPS yang miskin itu hanya sekitar 10% atau kurang dari 30 juta orang gitu. Nah, ini harus disadari. Oke, proses pemutakhiran data untuk BPJS PBI ini memakan waktu berapa lama, Prof, kurang lebih? Ya, tadi kan sudah sampaikan kalau yang bersangkutan melakukan umpamanya dia nggak memenuhi syarat ya, tapi masih membutuhkan cuci darah, nah bisa sebulan gitu. Oke. Bisa sebulan, yang bersangkutan sebulan itu masih mendapatkan pelayanan gitu. Oke, mungkin bisa Diproses, dikonfirmasi kembali, Prof, untuk status ada berapa kemudian pasien BPJS PBI ini totalnya? PBI totalnya 96,8 juta orang, kurang lebihnya segitu. Hampir 100 juta orang, tapi nggak sampai 100 juta. Tapi besar sekali ya. Kalau orang miskin, sekali lagi menurut data BPS itu nggak sampai 10% ya. Artinya nggak sampai 30 juta orang gitu. Baik. Terima kasih sekali lagi Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Ali Gufron Mukti yang sudah bergabung bersama kami. Kita harap tentunya para pasien ataupun para peserta BPJS ini bisa segera mendapatkan kembali layanan kesehatan dan juga semakin peka untuk mendaftarkan dan juga mengurus administrasinya. Terima kasih sekali lagi Prof. Gufron. Betul sekali. Terima kasih Mbak Anggita. Terima kasih.